Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Pak Guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk dapat bertemu melaksanakan pembelajaran di kelas ini. Untuk itu sebelum Bapak memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika ketua kelas terlebih dahulu memimpin doa untuk memulai kelas ini. Ananda Zulkarnain, silakan dipimpin doanya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk dapat bertemu melaksanakan pembelajaran di kelas ini. Untuk itu sebelum Bapak memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika ketua kelas terlebih dahulu memimpin doa untuk memulai kelas ini. Ananda Zulkarnain, silakan dipimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, Bapak absen dulu ya. Iya, Pak. Sucitra Wulandari, Hadir, Pak. Dilam Cahya Sayuti, Hadir, Pak. Ade Windira, Hadir, Pak. Dea Fadia Akila, Hadir, Pak. Radia Rukman, Hadir, Pak. Makfirah Helnisa, Hadir, Pak. Muhammad Hasan Nur, Hadir Pak. Ahmad Tatim, Hadir. Suljalali Supuri, Hadir Pak. Zulkarnain. Hadir, Pak. Baik, hadir semua ya. Iya, Kalian Pak. Sebelum memasuki materi, Bapak ingin menanya dulu kepada kalian nih tentang materi pekan lalu. Ada yang tahu apa saja yang telah kita pelajari pekan lalu? Saya Pak. Ya, silakan Ahmad Tatim. Jadi Pak, yang dipelajari minggu lalu itu salah satunya ada 5 kingdom. Ada fungi, animalia, protista, monera, sama plantae. Itu Pak. Ya, benar ya yang dikatakan oleh Ananda Hatim bahwa kita telah mempelajari topik berupa kingdom-kingdom sebanyak 5, yaitu animal, plant, monera, fungi, dan protista. Sekarang Bapak ingin tanya lagi nih, kira-kira ciri-ciri dari kingdom plantae itu apa? Coba kalian jawab. Saya, Pak. Ya, silakan Ananda Windira. Yaitu memiliki dinding sel dan dapat berfotosintesis. Benar ya yang dikatakan oleh Ananda Adewindira dekati. Jadi ciri-ciri kingdom plantae itu adalah salah satunya memiliki dinding sel seperti tumbuhan dan berbagai macam alga. Mampu melakukan fotosintesis atau bersifat autotrof. Walaupun tidak dipungkiri ada beberapa organisme yang dapat melakukan fotosintesis juga. Sebelum Bapak menyampaikan atau memberikan materi pembelajaran pada hari ini, Bapak terlebih dahulu akan melatih fokus kalian. Tapi di sini Bapak akan menghubungkan latihan fokus ini dengan materi sebelumnya, yaitu klasifikasi 5 kingdom. Kita geladi dulu ya anak-anak. Iya, Pak. Kalau Bapak bilang plantae, kalian harus tepuk tangan 1 kali. Coba ulang, plantae. Nah, bagus. Animal 2 kali. Coba ulang, animal. Nah, bagus. Kalau Bapak bilang fungi, kalian harus tepuk tangan 3 kali. Coba ulang, fungi. Belum, fungi. Ah, pintar. Kalau Bapak bilang protista, kalian harus tepuk tangan 4 kali. Belum. Protista. Masih belum kompak. Protista. Oke. Kalau monera, 5 kali. Coba diulang. Monera. Oke, sudah pintar semua ya. Kita belum. Lanjut. Kita akan masuk ke latihan fokusnya. Siap ya anak-anak? Siap, Pak. Animal. Salah. Oke, kita catat namanya yang salah ya. Oke, Sucitra salah. Kita ulang ya. Plan. Oke, aman.
Pelan. Fungi. Oke, sudah pintar. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kelas ini yaitu pertama, melalui kegiatan pengamatan gambar virus, membaca literatur dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyebutkan struktur tubuh virus dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan menggambar, pengamatan video dan membaca literatur, peserta didik mampu menguraikan tahapan replikasi virus dengan benar. Dan yang ketiga yaitu melalui kegiatan diskusi kelompok, membaca literatur dan kuis tes, peserta didik mampu menentukan klasifikasi virus dengan benar. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu melalui kegiatan diskusi kelompok, membaca literatur dan presentasi, peserta didik mampu menentukan peranan virus dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Itulah dia anak-anak, 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kelas hari ini. Anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan materi mengenai struktur virus. Setelah itu, kalian akan berdiskusi mengenai struktur virus berdasarkan bentuk-bentuk virusnya. Jadi, kalau bisa dengarkan baik-baik penjelasan Bapak untuk mendukung diskusi kalian nantinya. Perhatikan sebentar penjelasan dari Bapak mengenai struktur virus. Di sini Bapak telah menggambar struktur dari virus T4 atau yang biasa menginfeksi bakteri E. coli. Nah, ini namanya struktur dari virus bakteriofag. Di sini ada 3 komponen yang paling penting. Yang pertama itu kepala. Yang kedua adalah badan. Dan yang ketiga adalah kaki. Di sini ada komponen penting lagi, kecuali ketiga komponen yang telah Bapak sebutkan, yaitu materi genetik. Yang keempat ini. Mengapa komponen materi genetik ini begitu krusial? Karena dalam komponen genetik inilah virus dapat melakukan aktivitas reproduksinya pada bakteri E. coli. Di sini, materi DNA-nya virus ini akan ditransfer menuju E. coli, sehingga terjadilah peristiwa replikasi virus yang akan kita bahas di materi selanjutnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya Pak mau bertanya Pak. Ya silakan, Ananda Sujalali. Ya baik, terima kasih Pak. Tadi Bapak sebutkan itu virus mempunyai protein. Iya betul. Nah, sedangkan sepengetahuan saya itu virus itu tidak mempunyai organel-organel seperti ribosom untuk menghasilkan protein tersebut, Pak. Iya betul. Jadi di mana dia memperoleh itu? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus dari Ananda Suljalali. Jadi virus itu sebenarnya tidak memiliki organel yang memproduksi protein. Namun virus ini dapat virus ini memperoleh protein dari inangnya. Inangnya ini bisa bakteri ataupun makhluk hidup lainnya seperti ikan, seperti kita manusia. Jadi pada saat replikasi, virus ini meminjam atau yang menginvasi sel itu, sel yang dia infeksi. Dia artinya mengambil alih selnya dan menjalankan semua aktivitas biologis dalam sel itu, termasuk sintesis protein pada selnya. Jadi makanya virus ini memiliki protein walaupun dia tidak memiliki organel yang memproduksi protein, yaitu ribosom. Jadi seperti itu Ananda Suljalali. Jadi itu tadi presentasi atau penjelasan yang telah Bapak berikan mengenai struktur virus. Selanjutnya Bapak akan menugaskan kalian untuk berdiskusi kelompok. Tapi materi diskusinya itu berbeda dari penjelasan Bapak.
Tadi Bapak menjelaskan mengenai struktur virus. Kali ini kalian akan berdiskusi mengenai struktur virus, tapi berdasarkan bentuk virusnya. Jadi kalian akan berdiskusi, misalnya kelompok 1 virus yang berbentuk bulat, ya kelompok 2 berbentuk batang, dan kelompok 3 berbentuk spiral atau sebagainya. Jadi untuk itu Bapak akan membagi kelompok dulu untuk mempermudah jalannya diskusi pada hari ini. Di sini ada 9 orang, di kelas ini ada 9 orang, jadi Bapak akan membaginya ke dalam 3 kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 3 orang. Kelompok yang pertama yaitu Sucitra Wulandari, Nilam Cahya Sayuti, dan Ade Windira. Itu kelompok pertama. Sedangkan yang kelompok kedua itu Dea Fadi Akila, Radia Rukman, dan Makfira Herunisa. Kelompok 3 ada Hasan Nur, Amal Hatim, sama Jalali Syukuri. Jadi anak-anak silakan melakukan diskusi. Bapak sudah bagikan materinya masing-masing. Jadi Bapak berikan waktu 10 menit untuk berdiskusi. Jadi setelah diskusi selesai, Bapak ingin setiap perwakilan kelompok itu menuju atau bergeser ke kelompok lain untuk menyampaikan hasil diskusinya. Misalnya kelompok 1 nih ada Nilam, ada Sucitra, sama Ade. Jadi 3 orang ini akan melebur ke kelompok lain kemudian menyampaikan apa yang telah dia diskusikan. Oke, mengerti? Ya Pak. Ya silakan kelompok 1 terlebih dahulu melebur ke kelompok lain untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baiklah anak-anak, diskusi kita pada hari ini setelah selesai. Jadi Bapak ingin memberikan penguatan mengenai materi yang telah kita bahas pada hari ini. Yang pertama itu struktur dari virus. Jadi struktur dari virus itu memiliki 3 komponen. Ya silakan Ananda Hatim. Jadi Pak, pertanyaanku itu bagaimana itu replikasi virus pada manusia Pak? Itu dia Pak. Baik, terima kasih Ananda Hatim pertanyaannya. Bagaimana kelompok yang lain bisa dijawab pertanyaan dari Ananda Hatim? Tidak Pak. Ya baik, kalau tidak ada yang bisa menjawab, Bapak langsung berikan jawaban sesuai dengan buku dan referensi yang Bapak sudah baca. Jadi begini Ananda Hatim, pada dasarnya virus itu memiliki kerja dan replikasi yang sama. Untuk yang Bapak sudah presentasikan maupun jelaskan di papan tadi itu adalah virus bakteriofag, artinya dia hanya menginfeksi bakteri saja. Namun untuk kasus COVID ini bisa menginfeksi hewan termasuk manusia. Maka dari itu, infeksinya itu dapat tertular dengan air liur dari inang yang terinfeksi. Karena sesuai dengan jurnal dan penelitian, virus ini menyebar dengan air ludah maupun getah yang terdapat di mukosa mulut kita atau saliva. Jadi replikasinya itu hampir sama Ananda Hatim ya. Dia menginfeksi sel dan mengambil alih metabolismenya, mengambil alih sintesis proteinnya dan menciptakan anakan barunya dalam sel itu. Jadi seperti itu ya Ananda Hatim. Ya. Jadi ada yang bisa menyimpulkan pokok bahasa yang telah kita diskusikan pada pertemuan kali ini? Saya Pak. Ya silakan Ananda Sucitra. Jadi struktur virus terdiri dari kapsid, asam nukleat atau DNA, selubung ekor, serabut ekor, lempeng dasar, dan jarum penusuk Pak. Bagus ya, Ananda Sucitra telah jawabannya telah sesuai dengan yang Bapak jelaskan tadi. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang telah diberikan oleh Ananda Makfira. Kesimpulannya sangat bagus. Jadi benar yang dikatakan bahwa replikasi virus itu terbagi menjadi 2, ada siklus litik dan lisogenik.
Selanjutnya, Bapak akan memberikan evaluasi kepada kalian terkait materi yang telah Bapak ajarkan dan kita diskusikan bersama. Jadi, metode pemberian evaluasinya itu berupa evaluasi tes melalui Google Form. Jadi linknya dapat dilihat di grup WA kelas kalian. Silakan dicek Nanda. Ya. Baiklah anak-anak, materi yang Bapak sampaikan pada hari ini cukup sampai di sini saja. Untuk materi pekan depan, Bapak akan membahas mengenai bakteri atau kingdom Eubacteria. Jadi, sekian untuk hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasi atau penjelasan yang telah Bapak berikan mengenai struktur virus. Selanjutnya, Bapak akan menugaskan kalian untuk berdiskusi kelompok. Tapi materi diskusinya itu berbeda dari penjelasan Bapak. Tadi Bapak menjelaskan mengenai struktur virus. Kali ini kalian akan berdiskusi mengenai struktur virus, tapi berdasarkan bentuk virusnya. Jadi kalian akan berdiskusi, misalnya kelompok 1 virus yang berbentuk bulat,
ya kelompok 2 berbentuk batang, dan kelompok 3 berbentuk spiral atau sebagainya. Jadi untuk itu Bapak akan membagi kelompok dulu untuk mempermudah jalannya diskusi pada hari ini. Di sini ada 9 orang, di kelas ini ada 9 orang, jadi Bapak akan membaginya ke dalam 3 kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 3 orang. Kelompok yang pertama yaitu Sucitra Wulandari, Nilam Cahya Sayuti, dan Ade Windira. Itu kelompok pertama. Sedangkan yang kelompok kedua itu Deva Diakila, Radia Rukman, dan Makfira Herunisa. Kelompok 3 ada Hasan Nur, Amal Hatim, sama Sul Jalali Syukuri.